Selamat datang di SMA Negeri 1 Tiga Panah, sekolah yang berada di daerah pegunungan Kabupaten Karo, tempat berkumpulnya anak-anak generasi penerus bangsa dengan semangat pagi melangkah penuh harap untuk membuka pintu masa depan yang memberi pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan potensi diri. Hai Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan nama saya Marisa Siela, Guru Sosiologi dari SMA Negeri 1 Tiga Panah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. SMA Negeri 1 Tiga Panah dulunya merupakan sekolah pendidikan guru atau disebut SPG. Dari segi bangunan tidak banyak diubah. Namun, sejak saya mengajar di SMA Negeri 1 Tiga Panah sudah lebih 14 tahun, tentu banyak yang berkembang. Mulai dari jumlah guru yang saat ini berjumlah 63 orang di luar tenaga kependidikan dan staf, jumlah siswa juga sudah mencapai lebih dari 1.000 orang. Fasilitas yang terus dipenuhi secara bertahap dan yang pastinya dinamika karakteristik murid yang berbeda setiap tahunnya. Latar belakang sosial ekonomi murid, lingkungan pergaulan murid, dan hasil survei oleh guru BK menunjukkan motivasi murid kebanyakan hanya mengejar ijazah SMA dan kurang dari 50% yang hanya ingin melanjut ke perguruan tinggi. Situasi ini dipengaruhi juga dari dampak pembelajaran jarak jauh pasca COVID. Murid menggunakan gadget tidak tepat guna, alih-alih untuk belajar, tapi sering digunakan untuk game online. Sehingga perkembangan kognitif, sosial, dan capaian akademik murid mengalami penurunan. Tantangan yang saya hadapi ketika belajar dalam kelas, banyak siswa yang saya temukan tidak fokus belajar. Ketika diberi pertanyaan pemantik, banyak yang tidak mampu menjelaskannya. Banyak yang sudah tahu teori, namun sulit mengkomunikasikannya. Kemampuan literasi yang rendah, munculnya joki tugas di antara murid, sehingga penugasan atau pemberian PR bukan menjadi tantangan lagi bagi murid. Moto murid yang paling sering saya temui adalah yang penting siap. Untuk itu, saya memperlengkapi diri sebelum masuk kelas untuk menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik Apa murid kabar? dengan menerapkan imajinasi sosiologi dalam pendekatan pembelajaran Itu kan mendalam. mitos. Mulai dari Mitos sebelah kiri warna melemparkan pink, pernyataan atau pertanyaan sebelah pemantik kanan untuk setiap menstimulus orang berpikir memiliki kritis kesempatan yang dengan sama mita, untuk mitos, atau mencapai fakta. kesuksesan di Dengan begitu, masyarakat, siswa secara keseluruhan terlepas ikut dari berpikir latar dan berani belakangnya, menentukan mitos pilihan atau sampai fakta. berani untuk menyampaikan buah pikirannya. Mitos atau fakta? Selanjutnya, agar murid mampu mengaplikasikan konsep yang dipelajari, saya mengajak murid untuk berkunjung ke desa terdekat dengan sekolah, berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga murid tertantang untuk menguji pemahamannya. Selanjutnya, sebagai bentuk umpan balik dari praktik lapangan, murid diberi metode bermain peran yang memperlihatkan hasil dari observasi lapangan. Menafkahi anaknya. Di situ anak yang salah. Karena tidak menghargai orang tua. Bagi murid yang masih belum kuat di dalam konsep, saya mencoba berkolaborasi dan berdiskusi dengan rekan MGMP dan wali kelas untuk mengetahui metode yang tepat agar murid mendapatkan pengalaman belajar. Mendampingi murid untuk menganalisis kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dengan berpedoman pada lembar kerja pembelajaran mendalam. Kemudian, secara berkelompok membuat media belajar berbasis games seperti ular tangga yang setiap kotak berisi pertanyaan seputar materi yang diberikan. Saya melihat antusias murid jika belajar dilengkapi aktivitas yang di dalamnya mencakup olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Murid berani mengungkapkan pendapat, sudah berani bertanya untuk hal yang kecil, sudah berani mengatakan belum paham Bu jika memang belum memahaminya.
yang juga membuat murid bersemangat ketika di akhir pembelajaran. Saya menggunakan assessment yang diintegrasikan dengan platform Gimana digital. hasilnya? Saya menggunakan Yground yang dipimpin oleh guru. Tidak jarang, aktivitas pembelajaran sosiologi di kelas mengundang keramaian, sehingga menarik perhatian dari kelas lain. Saya akhirnya sering membawa murid untuk belajar di luar kelas. Dan saya merasa pendekatan PM cukup efektif untuk mewujudkan 8 dimensi lulusan, sehingga saya berbagi praktik baik dengan guru di satuan pendidikan. Akhirnya, saya juga melihat beberapa guru sudah memanfaatkan luar kelas sebagai ruang belajar sebagai upaya untuk menghindari rasa bosan di dalam kelas. Supaya schooling without learning ini nggak terjadi di SMA Negeri 1 Tiga Panah. Visi misi sekolah itu sudah mengandung yang namanya 8 profil lulusan. Pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu Marisa di dalam kelas itu sangat menarik, seru, dan asik. Dimana seperti yang kita ketahui, jikalau pembelajaran yang dibawakan itu menarik, kita akan lebih mengerti terhadap suatu materi di dalam kelas. Yang kedua, jika Ibu Marisa menyuruh kami untuk menganalisis suatu fenomena yang terjadi di sekeliling kami, Ibu Marisa pasti akan menyuruh kami untuk menganalisis fenomena tersebut dengan metode diskusi. Dengan metode diskusi, kami akan lebih paham tentang materi tersebut. Dan yang ketiga, jika kami kurang paham terhadap suatu materi, Ibu Marisa pasti akan mengambil waktu yang lebih banyak untuk menjelaskan materi yang sulit, sehingga kami benar-benar paham terhadap suatu materi tersebut dan mendorong kami untuk berpikir lebih kritis. Dalam diskusi struktur sosial, beliau mengajak kami dengan menganalisis lingkungan sekitar. Beliau juga membuat pelajaran menjadi menarik dan relevan. Ibu Marisa juga membuat kami menyukai sosiologi karena kami belajar dibarengi dengan game. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari Berustepu. Saya merupakan guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Tiga Panah yang merupakan teman sekerja Ibu Marisa Sela. Saya merasakan dan melihat bagaimana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan edukatif yang dikerjakan oleh Ibu Marisa Sela dalam pembelajaran di kelas. Terutama karena Ibu Marisa Sela melaksanakan yang namanya asesmen, mengenali latar belakang, kondisi keluarga, dan juga gaya belajar siswa yang ada di kelas Ibu Marisa Sela. Dan juga saya melihat betapa menyenangkan pembelajaran yang dilakukan karena dipadukan dengan teknologi. Terkadang melakukan kuisis, word, dan juga banyak banyak aplikasi yang digunakan di saat belajar. Yang tentunya sangat menantang para peserta didik dalam aktif melaksanakan seluruh pembelajaran. Dan tentunya juga sangat aplikatif ketika para siswa dibawa ke kampung atau juga ke tempat-tempat yang menentukan pembelajaran secara aplikasi. Dan juga saya merasakan bagaimana Ibu Marisa Sela sangat aktif dalam komunitas belajar, berbagi praktik baik di dalam sekolah, mengajak seluruh guru untuk terus bertumbuh dan belajar untuk meningkatkan kompetensi profesional dan juga pedagogi guru. Saatnya guru berkembang, saatnya guru maju, dan guru hebat adalah Indonesia maju. Terima kasih. Indonesia.